Nama putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, semakin menguat menjadi kandidat bakal cawapres pendamping bakal capres Prabowo Subianto. Terlebih, Menteri Pertahanan itu sedang di atas angin, setelah Golkar dan PAN bergabung ke dalam Koalisi Indonesia Raya, menambah kekuatan Gerindra dan PKB. Prabowo yang semakin nyaman berselancar di tren positif lonjakan elektabilitas itu di sisi lain semakin dipertanyakan sosok pendampingnya. Jumlah partai yang bertambah dalam koalisi juga menambah deretan nama kandidat bakal cawapres. Namun, nama Gibran memang istimewa. Namanya kerap disandingkan dengan Prabowo meskipun dia merupakan kader PDIP yang mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal capres. Wakil Ketua Umum Gerindra, Fadly Zon, juga menyebut nama Gibran sebagai salah satu kandidat pendamping Prabowo. Fadly Zon mengungkapkan, setidaknya hari ini ada 5 nama yang berkesempatan menjadi calon Ri-2 di sisi Prabowo. Mereka mayoritas para pemimpin partai koalisi, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Selain itu ada nama Erick Thohir dan Gibran sendiri. Dari 5 nama itu, Fadly Zon mengungkapkan, ada 2 kriteria kunci yang harus dimiliki wakil Prabowo. 2 kriteria itu berfungsi melengkapi sosok Prabowo yang senior secara usia, dan militer secara latar belakang. Sosok sipil dan muda kerap diasosiasikan kepada Gibran. Survei elektabilitas sosok bakal cawapres juga menjadi penting demi meraih kemenangan Pilpres 2024 mendatang. Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Solo FX Hadi Rudiatmo mewanti-wanti Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Pria yang akrab disapa FX Rudi tersebut mengingatkan agar Gibran tidak bernasib sama dengan Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, di Pilkada DKI 2017. Diketahui, Gibran terus didorong relawan agar maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Ia berharap kekalahan yang menimpa Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, di Pilkada DKI 2017 tidak menimpa pada Gibran. Waktu itu Haye Silvi kalah di putaran pertama. Menurutnya, bisa saja pihak-pihak yang mendorong Gibran menjadi cawapres justru menjerumuskan ke suatu pertarungan di luar kemampuannya. Ia pun meminta Gibran untuk mempertimbangkan secara matang dorongan ini. Sebab, melihat usianya yang masih sangat muda perlu diperhitungkan kemana akan melangkah. Ia juga tidak mempermasalahkan jika Gibran dicalonkan sebagai cawapres mendampingi baca pres Gerindra Prabowo Subianto. Ia malah bangga sebagai warga Solo. Sedangkan mengenai urusannya sebagai kader PDIP, ia menyerahkan sepenuhnya pada DPP PDIP. Tentu jika ia menjadi cawapres PDIP ia harus menyeberang dan menanggalkan statusnya sebagai kader PDIP yang telah memiliki calon sendiri. Gerindra ungkap kriteria dan nama bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto, bahkan menyinggung nama Gibran Rakabuming Raka. Hal itu diungkap oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadly Zon, pada Selasa 15 Agustus. Dikutip dari wartakotalive.com pada 15 Agustus, Fadly menyebutkan bahwa kemungkinan besar cawapres Prabowo adalah sosok junior muda. Fadly pun menyebut beberapa nama yang dinilainya memenuhi syarat untuk mendampingi Prabowo. Beberapa nama itu diantaranya Muhaimin Iskandar atau Caimin, Erick Thohir, Airlangga Hartarto, Zulkifli Hasan atau Zulhas, dan Gibran Rakabuming Raka. Di sisi lain, Gibran Rakabuming Raka lah yang menjadi bakal cawapres Prabowo Subianto yang paling populer dengan 66,5%. Rekaman popularitas itu ada dalam lingkaran survei Indonesia atau LSI Deni JA. Survei LSI Deni JA ini bertajuk Gibran, Generasi Milenial dan Pertarungan Cawapres 2024. LSI Deni JA mengungkapkan Gibran merupakan satu-satunya wakil dari generasi milenial di daftar cawapres yang Nah, jadi ada harapan kalau misalnya Gibran menjadi wakilnya Prabowo Subianto, maka kemudian separuh suara Jawa Tengah, separuh suaranya Ganjar itu bisa diambil atau bisa direbut, ya. Karena itu ada lebih ada kurangnya masing-masing, ya. Kemudian kalau soal pemenangan,
sebetulnya kalau kita mau tambahkan, mungkin ada satu variabel lagi yang bisa berpengaruh terhadap kasus Prabowo Subianto, yaitu mencari jalan tengah ya. Nah, jalan tengah ini diperkirakan adalah Gibran Rakabuming ya. Karena dia bukan Golkar, dia bukan juga PAN, dia bukan Demokrat gitu. Intinya bukan dari mereka-mereka yang bergabung dalam koalisi pemenangan Prabowo Subianto gitu. Nah, sebetulnya kalau bicara Gibran, ada satu kelebihannya lagi kalau bicara variabel pemenangan, yaitu dia berasal dari Jawa Tengah gitu. Di mana suara Jawa Tengah itu memang di satu sisi adalah basis PDI Perjuangan, tapi bisa dikatakan juga bahwa itu adalah basisnya Joko Widodo ya. Nah, jadi ada harapan kalau misalnya Gibran menjadi wakilnya Prabowo Subianto, maka kemudian separuh suara Jawa Tengah, separuh suaranya Ganjar itu bisa diambil atau bisa direbut ya. Menurut saya itu satu kalkulasi elektoral juga. Cuman ya belum diputuskan karena barangkali menunggu Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan apakah kemudian permohonan kemarin itu bisa maju usia berapa 35 tahun itu dikabulkan atau tidak. Jadi mungkin dalam kasus Pak Prabowo ini ada satu variabel lagi, yaitu variabel Mahkamah Konstitusi, menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau keputusan Mahkamah Konstitusi sudah keluar, ya saya rasa itu sudah dekat lah dengan pengambilan keputusan. Jadi urutannya yang paling cepat ngambil keputusan mengenai wakil ini susul dengan dan sosoknya adalah Mahfud MD, lalu yang paling akhir adalah kubunya Prabowo, begitu ya. Entah Gibran, entah Erik, entah Airlangga, atau nama-nama yang lain. Tapi hemat saya kisarannya antara tiga itu, Gibran, Erik, atau Airlangga Hartarto. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengaku terkejut mendengar kabar duet Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin di Pilpres 2024. Bahkan ia mengaku bingung dengan manuver politik yang dilakukan oleh Caimin. Adapun terkait kabar duet tersebut, Gibran digadang-gadang berpeluang besar jadi cawapres Prabowo Subianto. Namun dengan tegas Gibran menepisnya. Respons tersebut diungkapkan Gibran saat ditemui di Benteng Vastenburg, Solo pada Kamis malam 31 Agustus 2023. Menurutnya, meski Caimin justru bermanuver menjadi cawapres Anies, dirinya tidak punya peluang besar jadi pendamping Prabowo. Diketahui sebelumnya, Caimin sempat bergabung ke koalisi Prabowo berharap agar dijadikan cawapres. Adapun menurut Gibran, masih banyak tokoh nasional yang ia anggap lebih layak jadi tandem ketum Gerindra tersebut, seperti misalnya Erick Thohir, Airlangga Hartarto, dan Yusril Ihza Mahendra. Lebih lanjut, Gibran juga mengatakan bahwa hasil review gugatan terkait batas usia capres-cawapres di Mahkamah Konstitusi atau MK belum keluar. Bahkan ia seakan tak mau terlalu menanggapi hal itu karena mengaku hanyalah Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mendampingi Puan Maharani saat melakukan kunjungan kerja di Solo Raya.